ada agama sangat memuliakan mati syahid. Syahid bukan sekadar kematian biasa. Syahid adalah status elit. Dosa diampuni, langsung masuk surga. Derajat tertinggi di sisi Tuhan, nama mereka dihormati. Kematian mereka dirayakan sebagai kemenangan. Tetapi, ada satu pertanyaan yang jarang sekali ditanyakan. Bagaimana jika nabi dari agama itu sendiri tidak mati sebagai syahid? Bukan gugur di medan perang, bukan terbunuh saat berjihad, bukan seperti Hamzah, bukan seperti para syuhada Uhud, tetapi wafat di rumah, di atas ranjang, karena sakit. Lalu pertanyaannya menjadi lebih besar. Jika syahid adalah puncak kemuliaan, apakah mungkin umat menerima jika nabinya sendiri tidak mati syahid? Ataukah tradisi harus mencari cara agar beliau tetap masuk ke dalam kategori itu? Dan disinilah kisah racun Khaybar menjadi sangat penting. Aku merasakan alama sakitnya bekas racun yang tertelan saat diundang ke Khaybar tahun ke-7, saat mereka meracun dia. Sepakat semua ahli sirah bahwa daging kambing beracun itu masuk ke mulutnya. Ulama ikhtilaf apakah tertelan atau tidak. Oleh sebab itu, 3 dia dapatkan: Nabi, Rasul, Syahid. Dalam Islam, mati syahid memiliki posisi yang luar biasa tinggi. Bukan hanya sekadar mati karena beragama, tetapi mati di jalan Allah. Dalam bentuk paling utamanya, itu adalah jihad. Dan kita bicara jihad klasik, bukan slogan modern tentang melawan hawa nafsu, tetapi jihad dalam makna perang, perjuangan fisik, pertempuran nyata. Hadis sahih menyebut, barang siapa berperang agar kalimat Allah menjadi paling tinggi, maka ia berada di jalan Allah. Artinya jelas, ada perang, ada musuh, ada darah. Dan jika seseorang gugur di sana, ia disebut syahid. Syahid mendapat kemuliaan besar. Dosanya diampuni, langsung masuk surga. Bahkan, dalam banyak riwayat populer, ia mendapat bidadari surga dan bisa memberi syafaat bagi keluarganya. Syahid adalah simbol kemenangan tertinggi. Sekarang, lihat masalahnya. Nabi Muhammad tidak mati seperti itu. Beliau tidak gugur di Badar, tidak mati di Uhud, tidak wafat di medan perang. Beliau wafat di rumah Aisyah, beliau dimandikan, dikafani, dikuburkan seperti muslim biasa. Dalam fikih Islam sendiri, ini bukan ciri syahid perang. Syahid perang biasanya tidak dimandikan seperti jenazah biasa, seperti Hamzah, seperti para syuhada Uhud. Jadi secara hukum jenazah, Muhammad tidak mati seperti syahid perang. Ini masalah simbolik yang besar, karena agama yang sangat memuliakan syahid, memiliki nabi yang tidak mati seperti syuhada. Lalu muncullah satu narasi penting, racun Khaybar. Setelah penaklukan Khaybar, ada riwayat terkenal, seorang wanita Yahudi menghidangkan daging kambing beracun kepada Nabi. Beliau sempat memakannya, lalu racunnya diketahui. Beberapa tahun kemudian, menjelang wafat, Nabi diriwayatkan berkata, "Aku masih merasakan sakit akibat makanan yang aku makan di Khaybar. Dan sekarang aku merasa seakan urat nadiku terputus." Riwayat ini ada dalam Sahih Bukhari. Dan dari sinilah lahir kesimpulan besar, Muhammad wafat karena racun itu, berarti beliau mati syahid, masalah selesai. Atau benarkah selesai? Karena disinilah masalah justru dimulai. Perang Khaybar terjadi sekitar tahun 7 Hijriah, sedangkan Nabi wafat pada tahun 11 Hijriah. Artinya, ada jarak sekitar 4 tahun. Pertanyaannya sederhana. Jika racun itu mematikan, mengapa beliau baru wafat 4 tahun kemudian? Secara medis, ini sangat problematis. Banyak sejarawan modern melihat hubungan ini sangat lemah. Mereka curiga, ini bukan diagnosis medis, tetapi kebutuhan teologis. Karena Nabi harus tetap disebut syahid. Bukan karena bukti medis kuat, tetapi karena status syahid terlalu penting untuk dilepaskan, dan kritiknya menjadi lebih tajam ketika kita membuka Al-Quran. Dalam surah Al-Haqqah, Allah berkata, "Jika Muhammad mengada-adakan perkataan atas nama Allah, maka Allah akan memotong urat besar di tubuhnya." Ancaman yang sangat serius. Sekarang ingat kembali hadis tadi. Aku merasa seakan urat nadiku terputus. Lihat masalahnya? Narasi yang dipakai untuk memuliakan Nabi sebagai syahid justru memakai bahasa yang sangat mirip dengan ancaman Allah bagi Nabi palsu. Ini sebabnya kritik ini sangat kuat, karena semakin dibela, semakin problematis. Jika racun itu bukti syahid, mengapa bahasanya terdengar seperti hukuman ilahi? Dan jika itu hanya kiasan, mengapa harus dipakai untuk memastikan status syahid?
Jadi apakah Muhammad benar-benar mati syahid? Kalau ternyata Muhammad tidak mati syahid, apakah umat Islam bisa menerimanya? Karena dalam Islam, mati syahid adalah kehormatan yang sangat tinggi. Syahid berarti kemuliaan. Syahid berarti kedudukan istimewa di sisi Allah. Syahid adalah simbol kemenangan iman. Lalu bayangkan, jika Nabi sendiri justru tidak mati sebagai syahid, tidak gugur di medan perang, tidak wafat seperti para syuhada. Tentu bagi banyak orang, itu terasa sulit diterima. Bagaimana mungkin agama yang sangat memuliakan syahid, justru nabinya sendiri tidak mendapat status itu? Jadi, fokusnya bukan lagi mencari apa yang benar-benar terjadi, tetapi memastikan bahwa Nabi tetap memiliki status tertinggi dalam agama. Sekarang, bandingkan dengan Kristen. Di sana, martir tidak perlu dikonstruksi belakangan, karena inti kekristenan sendiri sudah berdiri di atas kematian. Yesus tidak memimpin perang, tidak mati di medan tempur. Ia tidak dibela dengan pedang. Ia justru mati di kayu salib, tanpa melawan, tanpa membalas. Martir Kristen bukan orang yang mati sambil menyerang, tetapi orang yang tetap mempertahankan iman sampai mati. Stefanus dirajam sampai mati, sambil berdoa bagi orang yang membunuhnya. Itulah martir, bukan kemenangan militer, tetapi kemenangan iman. Jadi Yesus tidak perlu dibuat menjadi martir, karena seluruh fondasi Kristen sudah ada di sana. Tetapi dalam Islam, syahid adalah simbol kemuliaan tertinggi, maka Nabi harus tetap masuk ke dalam kategori itu. Mungkin itulah perbedaan paling dalam. Kristen, kemenangan datang melalui salib, melalui penderitaan, melalui kematian tanpa perlawanan. Islam, kemuliaan tertinggi sering dikaitkan dengan gugur di jalan Allah, dengan perjuangan, dengan jihad. Dan ketika Nabi sendiri tidak mati seperti itu, tradisi harus menjelaskan, harus menyesuaikan, harus memastikan bahwa beliau tetap syahid. Karena jika tidak, pertanyaan yang muncul terlalu berbahaya. Bagaimana mungkin agama yang paling memuliakan syahid justru memiliki nabi yang tidak mati sebagai syuhada? Di titik itulah kita mulai melihat bahwa yang sedang dipertahankan bukanlah fakta sejarah, tetapi kehormatan teologis. Bukan lagi tentang bagaimana Nabi benar-benar wafat, tetapi bagaimana seorang Nabi seharusnya wafat, karena dalam agama yang sangat memuliakan mati syahid, pasti sulit menerima jika Nabinya sendiri tidak memiliki status itu. Kematian tidak lagi hanya dipahami sebagai sebuah peristiwa, tetapi sebagai sesuatu yang harus sesuai dengan kemuliaan yang diakini. Lalu pertanyaannya kembali kepada kita, apakah kita sedang mencari apa yang benar-benar terjadi? Atau hanya mencari cerita yang paling nyaman untuk dipercaya? Karena terkadang yang paling sulit diterima bukanlah kebenaran itu sendiri, tetapi kemungkinan bahwa keyakinan yang diwariskan ternyata dibangun di atas kebutuhan untuk menjaga kehormatan teologis, bukan di atas dasar fakta sejarah. Kalau menurut kalian bagaimana? Narasi ini benar-benar sejarah atau hanya konstruksi teologis yang dibangun belakangan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini yang membongkar sejarah, teologi, dan klaim-klaim yang jarang dipertanyakan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena masih banyak hal yang selama ini dianggap pasti, tetapi ternyata tidak sesederhana itu.